Anda kembali di Newsroom. Ribuan pemudik tujuan wilayah Indonesia Timur, Bau-Bau hingga Nusa Tenggara Barat sesaki dua lantai terminal Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Pemudik didominasi pekerja dan mahasiswa yang sudah memasuki cuti dan libur untuk kembali ke kampung halaman. Ribuan pemudik akan diberangkatkan menggunakan kapal Pelni KM Lambelu untuk tujuan Pelabuhan Bau-Bau hingga Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dengan total penumpang naik berjumlah 1.875 orang. Sebelumnya kapal Pelni Lambelu menurunkan 1.080 orang pemudik dari Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepadatan pemudik dikarenakan sejumlah mahasiswa dan pekerja kantoran yang merantau di kota Makassar, Sulawesi Selatan telah memasuki libur lebaran. Harga tiket kapal laut yang lebih murah dibanding tiket pesawat turut meningkatkan jumlah pemudik di jalur laut. Karena baru dapat cuti dari kantornya, jadi memang baru bisa pesan pulang sekarang. Ini kenapa memilih naik mudik kapal laut? Satu, tiket pesawat mahal. Yang kedua, barangnya juga banyak. Yang ketiga, biar bisa lebih menikmati perjalanan aja, Kak. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar untuk tujuan Pulau Jawa diproyeksi baru akan terjadi pada H-1 Lebaran. Para pemudik akan menggunakan kapal Pelni KM Sinabung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan jumlah kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera mulai alami peningkatan. Arus mudik lebaran dari Pelabuhan Merak, Banten terpantau padat. Antrian kendaraan di Pelabuhan Merak sudah mengular bagi para pemudik yang ingin menyeberang dari Jawa menuju ke Sumatera. Tercatat sekitar 82.400 reservasi dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Untuk jumlah kendaraan roda 4 per hari ini sudah melintas 10.600 unit. Berdasarkan aturan mudik Lebaran 2023, Pelabuhan Merak Ciwandan memberlakukan aturan baru. Aturan ini merupakan upaya antisipasi kepadatan kendaraan di pelabuhan yang menumpuk. Aturan tersebut diantaranya tujuan Sumatera arus mudik dan balik tanggal 15 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Kendaraan roda 4 dan mobil bus diarahkan melalui Pelabuhan Merak. Dan bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten? Kita terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak. Muharlin, selamat sore. Sudah mulai terjadi kepadatan. Bagaimana antisipasi dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak? Baik, selamat sore Renhat dan juga pemirsa di rumah. Ini 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana situasi serta kondisi kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak ini masih terlihat kondusif. Di belakang saya terlihat ada sedikit antrian kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung serta ke Pulau Sumatera. Sejak pagi hingga dengan sore hari ini terlihat antrian kendaraan di salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrian ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 9 pagi, lalu di malam hari mendekati waktu dini hari. Pihak SDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 April sampai dengan tanggal 18 atau di 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah ada 78.000 kendaraan mobil pribadi dan bus antar provinsi dan sebanyak 130.000 penumpang yang masuk dan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak, Banten. Angka ini tentunya meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Untuk hari ini pihak ASDP telah menyediakan sebanyak 43 kapal untuk mengangkut kendaraan para pemudik, di mana perjalanan atau penyeberangan kapal-kapal ini sendiri dilakukan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk puncak kepadatan arus balik ini, ASDP memprediksi akan terjadi kepadatan di tanggal 19 April nanti. Untuk itu, guna mengurai kepadatan serta terjadinya penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama menuju Pelabuhan Merak, Banten, pihak ASDP melakukan penundaan perjalanan atau delaying system di sepanjang area pelabuhan, yang dimana dalam hal ini pihak ASDP Merak berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari Polda Banten yang telah menerjunkan sebanyak 1.800 personil untuk membantu pengamanan, lalu menyiapkan 36 pos pengamanan di sepanjang area Pelabuhan Merak, Ciwandan, serta Pelabuhan BBJ. Selain itu, untuk tahun ini
pihak ASDP Merak telah memberlakukan aturan baru di mana untuk kendaraan roda 2 atau pemudik yang menggunakan kendaraan motor serta truk-truk pengangkut logistik ini sudah dilarang untuk melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ini sendiri, di mana memang untuk tahun ini Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan serta bangun jalur penyeberangan baru yaitu Pelabuhan Ciwandan, yang dimana Pelabuhan Ciwandan ini memang dikhususkan untuk kendaraan roda 2 serta truk-truk pengangkut barang-barang logistik yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung serta Pulau Sumatera. Untuk itu kami mengingatkan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudiknya menggunakan jalur laut ini untuk mempersiapkan tiket penyeberangan terlebih dahulu maksimal di 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket-tiket ini bisa dibeli serta dipesan secara online melalui aplikasi Ferry, mengingat sudah tidak adanya lagi sistem penjualan secara langsung di Pelabuhan Merak serta di Pelabuhan Ciwandan. Kembali ke Reinhard. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan tidak hanya di bandara, peningkatan volume pemudik juga terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat negara hari ini menyambangi Stasiun Pasar Senen untuk memantau kondisi pemudik. Menteri BUMN Erick Thohir hari ini meninjau langsung suasana arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selasa pagi, kedatangan Erick Thohir untuk memastikan perjalanan mudik dengan moda transportasi kereta api berjalan dengan lancar dan masyarakat terlayani dengan baik. Erick Thohir menyatakan kereta api masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Menurutnya, mudik menggunakan kereta api bisa membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas akibat membludaknya kendaraan pemudik. Pemerintah berkomitmen untuk terus menambah kapasitas dan kenyamanan transportasi kereta api, terutama di masa mudik Lebaran. Kita mengantisipasi peningkatan mudik yang prediksinya naik sampai 40 juta. Nah, sejak awal saya sudah diskusi dengan Pak Didik bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Karko Lantas dan Pak Kapolri sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah, karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Ini sudah ditingkatkan sekarang 53 tujuan per hari. Arus mudik Lebaran 2023 di jalur Gentong Tasikmalaya mulai alami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang melintas di jalur Gentong itu seiring dengan hari terakhir kerja dan mulai masuk cuti Lebaran. Jumlah pergerakan kendaraan pada arus mudik Lebaran 2023 ini terus meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Peningkatan volume kendaraan yang melintas jalur Gentong berkisar antara 3 hingga 5%. Hingga Selasa siang, jumlah kendaraan yang tercatat melintasi jalur Gentong dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mencapai 800 kendaraan. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Zainal Abidin mengatakan kendati ada kenaikan volume kendaraan arus mudik tapi peningkatannya belum signifikan. Sudah mulai ada peningkatan arus namun belum signifikan. Tetap kami mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Yang jelas kami dari Polres Tasikmalaya Kota sudah siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang melakukan aktivitas mudiknya, kemudian aktivitas wisatanya, termasuk nanti pada saat arus balik menuju ke rumah masing-masing. Dan Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan mudik, berhati-hatilah. Diduga ban pecah, satu mobil sedan tabrak mobil box dari arah berlawanan di Jalan Kadunggora, Garut, Jawa Barat. Dua kendaraan tabrakan di jalur mudik Kadunggora, Garut, Jawa Barat. Mobil box terguling melintang di badan jalan, sementara mobil sedan rusak di bagian kanan depan. Tabrakan terjadi saat sedan hitam tengah melaju dari arah Garut menuju ke Bandung. Tiba-tiba pecah ban kanan sehingga kendaraan tidak terkendali dan oleng menabrak mobil box dari arah berlawanan. Akibatnya mobil box bermuatan air aki terbalik dan melintang di badan jalan. Akibat tabrakan, arus lalu lintas di kedua arah macet.
Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini.